Soundnya nggak, ya, Kak Siti, nggak bisa ya? 18 berarti 17, ada 2 yang belum masuk. 2 berarti ada 1 saja yang belum masuk. Oke, karena sudah mulai ulun rekam, bisa kita mulai ya Kak Peri ya. Izin. Sebelum memulai kegiatan ini, silahkan dari salah satu kakak untuk memimpin doa kita malam ini. Silahkan Kak. Silahkan. Baik, sebelum memulai, izin Kak ya, kita mulai. Sebelum memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa, semoga mendapatkan keberkahan dalam ilmu kita. Berdoa, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Peri sudah memimpin doa malam ini. Baik, izin kakak-kakak untuk membuka kegiatan kita hari ini ya, dan izin share dulu sebelum belum buka. Oke. Apa sudah nampak Kak? Sudah Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Oke, apa kabarnya nih hari ini nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, baik kakak-kakak. Pada tahap ini kita sudah di penghujung kegiatan. Ini adalah tahap pengenalan teknologi dalam simulasi LMS, diseminasi nanti kakak-kakak. Dan ini adalah tatap maya di H-1 terakhir besok. Jadi besok adalah 28 terakhir untuk tatap maya kita, dan ini adalah juga di penghujung, dan ulun mengapresiasi kakak-kakak sebelum sampai ke sini. Kakak-kakak sudah mengerjakan tugas dari awal sampai di akhir bukti karya dan sampai upload di berbagi bukti karya di PMM. Tentunya dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan, berharap banyak kepada kakak-kakak bahwa nantinya pada saat diseminasi dapat menjalankan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Karena tentunya apa yang sudah kita kerjakan dengan waktu, dengan mengorbankan segalanya dari yang sudah kita kerjakan, berharap apa yang kita kerjakan ini juga akan mendapatkan balasan dan nantinya bisa kakak terapkan dalam kehidupan pembelajaran. Oke, baik kakak-kakak, pada tahap ini kita nih 2 JP ya malam ini. Nantinya besok akan bertemu 4 JP. Mungkin nanti akan kita pecah. Nanti kita bicarakan lagi karena sesi pengenalan teknologi dan simulasi LMS diseminasi tampilan pada fasilitator 2, tapi nanti berikutnya akan ada 4 lagi. Jadi totalnya adalah 6. Kita akan pecah, nanti akan jadi 3 kali pertemuan. Mungkin nanti Kak Peri bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan untuk besok. Mungkin kita akan 2 kali pertemuan ya Kak ya. Kalau kita full di malam nanti akan selesainya di jam 11-an kalau nggak salah. Wah, kalau nanti kita full 4 malam kayaknya nggak bakalan ketemu nanti. Jadi kita bagi entah mungkin nanti agak siang atau mungkin nanti sisanya di malam. Oke, baik kakak lanjut ya kak ya. Masih bersama ulun Weni Aditya, dan 2 JP ini 90 menit. Nanti ingatkan saya ketika waktu kita juga sudah hampir habis. Oke lanjut, dan ulun ingatkan kembali untuk kegiatan ini ada banyak ya kak ya yang nanti akan ulun sampaikan. Tentunya kakak-kakak kalau mau lebih lanjutnya, kalau misalnya agak kurang paham pada saat penyampaian ini, bisa boleh japri saya untuk pengenalan lebih jauh tentang LMS yang akan kakak laksanakan. Oke, tujuan sesi pengenalan MS diseminasi adalah 2 JP atau 90 menit. Yang pertama adalah memahami peran fasilitator dan admin kelas pada LMS diseminasi. Kemudian yang kedua adalah memahami dan mampu mempraktekkan cara memfasilitasi dalam LMS. Dan yang ketiga, mampu memahami cara perekaman di time span. Nah, ini tentunya adalah suatu tujuan yang
pasti nanti akan kakak laksanakan dan harus kakak pahami serta harus kakak kenali penggunaan atau tempat-tempatnya di mana nanti kakak harus mengetahui baik itu time spend ataupun pengecekan tugas peserta lainnya. Lanjut ya Kak ya, karena slide-nya banyak jadi hanya saya akan membacakan saja, kakak tinggal perhatikan. Agenda kegiatan kita hari ini adalah 90 menit, yang dimana adalah yang pertama peran fasilitator dan admin kelas pada LMS diseminasi 5 menit, kemudian pengecekan akun, kendala, login, dan navigasi modul itu 10 menit, simulasi masuk LMS praktek 10 menit, praktik cara memfasilitasi dalam LMS 40 menit, alur perekaman time spend 20 menit, dan pusat bantuan serta admin kelas itu 5 menit. Nanti setelah saya tampilkan di PowerPoint, saya juga akan berbagi nanti tentang LMS di fasilitator. Oke, lanjut ya Kak ya. Tentunya sebelum kita lebih dalam mempelajari kegiatan hari ini, kita juga memiliki kesepakatan bersama yang sudah kita sepakati, dan seperti menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan semoga tidak ada terjadi gangguan kendala ya Kak ya. Dan yang seperti tambahan kemarin, kita boleh ngemil-ngemil kecil ataupun minum, silahkan. Oke, lanjut. Peran fasilitator dan admin kelas pada kelas diseminasi. Oke, pada kerangka desain ini, pembelajaran melalui tatap maya dan tatap muka atau blended learning dengan menggunakan prinsip andragogi, inquiry, dan refleksi itu ada beberapa persen ya Kak ya. Kalau asinkronis itu 25%, belajarnya mandiri di LMS, implementasi di kelas atau di sekolah. Maksudnya kakak belajar kemudian mengimplementasikannya di kelas atau di sekolah. Kemudian pembelajaran tatap maya itu durasinya 35%, elaborasi pemahaman, belajar bersama rekan guru PJOK. Nah, ini tentunya sudah kakak praktikkan pada komunitas belajar dan kakak terapkan sendiri. Dan 40% lagi adalah pembelajaran tatap muka, penguatan materi, spesialisasi PJOK, simulasi materi, dan ada yang perlu praktek. Nah, yang 40% ini adalah banyak durasinya, tetapi waktunya akan full nanti kalau nggak salah sekitar 6 hari atau 7 hari dari mulai pelaksanaan sampai dengan akhir simulasi atau SEM. Oke, lanjut ya Kak ya. Monggo silakan Kak Sokrul Amin. Oke, selanjutnya materi dan aktivitas pelatihan mendorong penguasaan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, selanjutnya apakah Bapak Ibu bisa mempraktikkan siapa saja dan apa perannya dalam proses pembelajaran tatap maya dan asinkronus agar pembelajaran dengan lancar dan optimal. Nah, tentunya ini kakak-kakak juga harus memahami ya Kak ya, untuk apa kakak memahami LMS dan perannya sebagai apa dalam pembelajaran LMS ini. Pastinya pada saat kakak membuka LMS, nantinya peran kakak adalah sebagai fasilitator, dan tentunya juga kakak harus memahami LMS sebagai fasilitator dan LMS sebagai peserta. Nanti akan dua ya Kak ya, kita akan praktiknya. Oke, selanjutnya peran fasilitator dan admin kelas pada kelas diseminasi. Di admin kelas yang kakak lakukan adalah pengecekan, pengumpulan tugas peserta. Nah, ini admin kelas. Tapi setidaknya kakak juga akan mengetahui bahwa admin kelas ini adalah berhubungan dengan kegiatan yang kakak lakukan. Jika sesuatu terjadi kendala, maka kakak bisa menghubungi admin kelas. Admin kelas kita ini adalah BGP ya Kak ya, atau starter yang yang melakukan memfasilitasi kegiatan kita. Jadi jika sesuatu hal nanti terjadi di LMS, kakak silahkan hubungi starter yang sudah ada di kabupaten tempat kakak melaksanakan. Yang pertama, admin kelas ini adalah pengecekan pengumpulan tugas peserta tadi, kemudian pengecekan penilaian kinerja fasilitator, pengaturan due date dan iteman, dan memantau dan menarik data nilai dari di LMS admin dan dashboard, penarikan data time spend untuk pembayaran fasil, troubleshooting untuk fasil dan peserta. Nah, jadi jika sesuatu terjadi kendala, melihat menarik data nilai, kemudian mengatur due date, itu tugasnya admin kelas. Sedangkan tugas kakak adalah menautkan link sesi sinkronus. Jadi ini kalau kakak mau Zoom, seperti yang kita lakukan, boleh tautkan di LMS atau juga langsung kakak share di grup yang sudah ada.
Karena yang mana lebih mudahnya saja ya Kak ya, kalau Kakak maunya di LMS silahkan, tapi kalau lebih enaknya di grup juga boleh. Kalau ulun sih lebih enaknya di grup ya, karena nanti peserta akan tanya, mana Kak linknya? Padahal sudah ada di link LMS-nya. Tapi keduanya juga boleh, pilih salah satu juga boleh. Yang lebih mudah Kakak laksanakan silahkan. Kemudian melakukan penilaian semua kegiatan pesertanya ini, mulai dari berperan serta, elaborasi, pengecekan tugas, absensi, ini adalah tugasnya Kakak. Mendampingi dan mengajar untuk pembelajaran daring, tatap maya, dan tatap muka. Dari yang awal orientasi sampai nanti tatap muka, pelaksanaan SEM, itu Kakak yang akan memberikan peran serta dalam pendampingan pembelajaran tersebut. Kemudian memastikan peserta sudah mengumpulkan semua tugas. Kakak silahkan berikan informasi di WA, izin memberikan informasi, izin Kak untuk informasi tugas due date-nya tanggal sekian ya. Oh iya, yang belum mengerjakan kakak ini ya. Seperti itu ya Kak ya contohnya. Nah, jadi memastikan bahwa peserta tidak ada yang ketinggalan tugas, dan walaupun jika ada yang ketinggalan tugas, Kakak cari tahu kenapa dia tidak mengerjakan tugas, kemudian bisa diberi motivasi atau dibantu di mana kesulitan ataupun hal-hal apa yang menjadi kendala mereka tidak mengumpulkan tugas. Kemudian selanjutnya adalah mengisi dan menautkan pranala rekaman sinkronus di timespan. Nah, ini adalah kegiatan Kakak ketika Zoom, rekamannya Kakak tautkan di link timespan. Sebelum Kakak menautkan di rekaman timespan, silahkan Kakak kirim dulu di link YouTube agar link tersebut bisa dibaca atau terbaca. Jadi jangan biasanya sih tergantung starter ya Kak ya. Ada yang membolehkan drive saja, ada yang mengharuskan di YouTube. Kalau seperti kami kemarin diharuskan di YouTube. Jadi kita setelah perekaman ini kita kirim ulang dulu kegiatan kita di YouTube, baru linknya nanti akan dimasukkan di timespan. Nah, di timespan durasinya itu adalah durasi yang sudah ditentukan sesuai JP yang kita laksanakan. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Jadi kalau misalnya JP kita 2 JP 90 menit, tapi pelaksanaannya misalnya 100 menit boleh. Tapi kalau kurang, Kakak nanti akan harus menambah lagi. Kemudian berikutnya adalah mengisi penilaian kinerja dan kuesioner. Ini nanti ya kayak terakhir. Kalau sudah sesi selesai, baik itu tatap maya ataupun tatap muka, Kakak akan mengisi kuesioner kinerja. Nah, oke, sampai sini kita lanjut ya Kak ya. Ini akan panjang Kak, ada 90 slide. Kemudian simulasi LMS. Nanti kita akan buka LMS. Pengecekan akun. Nah, pengecekan akun untuk pengakses LMS adalah Kakak akan membuka LMS di PMM. Jadi seperti yang sudah Kakak laksanakan, akun kita adalah tertaut dengan PMM, di mana di dalam PMM itu adalah ada LMS yang harus kita buka. Nah, untuk LMS nantinya Kakak akan dapat akun premium yang dipinjami oleh BGP atau starter untuk pelaksanaan kegiatan ini ya Kak ya. Ini hanya contoh ya. Catatan, jika Anda tidak dapat mengakses kelas pelatihan, silahkan cek apakah akun yang masuk ke LMS adalah akun yang terdaftar untuk mengakses program atau bukan. Apabila akun yang digunakan telah sesuai namun Anda tidak bisa masuk, silahkan hubungi admin atau lapor kendala ke pusat bantuan LMS di PMM. Ini seperti yang kita laksanakan ya Kak ya, yang sudah beberapa kali. Jika terkendala kita akan lapor ke BGP, BGP nanti akan mengecek di mana kendalanya tersebut. Kendala login, nah ini jika terjadi kendala login ya Kak ya. Yang pertama, kendala login 1 tidak terdaftar di LMS. Perhatikan beberapa catatan berikut untuk kos dan tidak terdaftar di LMS. Apabila email Anda salah atau berbeda dengan akun yang telah didaftarkan, silakan pilih opsi masuk dengan akun lain dan masuk menggunakan akun yang terdaftar. Apabila Anda masih belum dapat mengakses LMS, mohon klik bagian hubungi pusat bantuan lalu kirim laporan kendala Anda. Yang kedua, perhatikan beberapa catatan berikut untuk course dan tidak muncul di LMS. Jika Anda sudah masuk di LMS namun tidak menemukan diklat yang sesuai, pilih menu akun dan cek jika akun tidak sesuai, klik logout. Jadi jika misalnya akun Kakak tidak ketemu, keluar dulu baru masuk lagi, atau logout dulu baru masuk lagi. Setelah logout dari LMS, pastikan Anda juga keluar dari PMM, klik tautan guru.kemendikbud.go.id atau klik akun Kakak sendiri.
Nah, dan klik keluar lalu keluarkan akun. Nah, ini kendala kalau tidak bisa login ya Kak ya. Tapi sepertinya kalau sudah Kakak sampai di Pasil seperti yang kemarin-kemarin, kalau menurutku sih aman untuk di kendala ini. Ini nanti kalau Kakak pengecekan di akun peserta ya Kak ya, kayak yang kemarin beberapa peserta kita, kalau nggak salah Kak Sukrol Amin ya, yang perpindahan itu kan akunnya akan berubah, nah nanti akan terkendala untuk masuk LMS. Oke, berikutnya kendala login menggunakan Chromebook. Nah ini jika menggunakan Chromebook ya Kak ya, Kakak nanti tanyakan atau bisa memberikan arahan kepada peserta untuk bisa menggunakan laptop, lebih bagus menggunakan laptop daripada menggunakan Chromebook karena aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam laptop lebih banyak dan lebih mudah digunakan untuk di dalam PMM. Tapi jika menggunakan Chromebook juga tidak masalah sih Kak, tergantung mereka. Hanya saja diberikan informasi ya Kak ya. Pada Chromebook pilih menu pengaturan atau setting, klik menu aplikasi. Kemudian yang kedua adalah pilih aplikasi Merdeka Mengajar dan Anda akan melihat tampilan seperti berikutnya. Ini ya Kak ya. Ini di Chromebook pilih aplikasi, kemudian masuk yang ke berikutnya adalah di Merdeka Mengajar atau PMM. Selanjutnya setelah masuk ini kemudian Kakak pilih buka brosur. Pada bagian membuka link yang didukung silahkan klik pilih buka brosur atau buka brosur Chrome, buka brosur atau perambahan pada laptop Anda lalu masuk ke dalam LMS Guru Kemendikbud Go ID untuk login ke LMS. Oke, sampai sini kita masih lanjut ya Kak ya. Masih ada beberapa. Hanya akan menampilkan, nanti kita akan praktek. Navigasi modul selanjutnya adalah, nah ini tampilannya ya Kak ya. Nah yang kemarin di sebelumnya izin untuk tampilan dashboard Kakak apakah sudah berubah? Apakah sudah berubah? Sudah Kak. Sudah Kak, sudah. Ada 2 ya? Ya. Ada 3. Oh ada 3. Apa saja Kak? Kelas 2 yang sama baru. yang ini yang 2 yang baru itu berarti 01 sama 02 ya? Nggih, Kak. Ya. Berarti itu oke, berarti 01 silakan nanti Kakak coba-coba buka. 01 itu adalah untuk Pasil, 02 itu adalah student dan yang kita kerjakan adalah yang di BGP Kasal. Oke. Alhamdulillah kalau sudah berubah. Aman berarti. Lanjut ya Kak ya. Oke. Tampilan dashboard Kakak sudah berubah. Nah, bentuknya akan seperti ini. 01 ini contoh tadi saya ulangi untuk Pasil, 02 ini adalah nanti untuk student. Jadi contoh untuk peserta nanti ya Kak ya. Setelah berhasil masuk terdapat 2 kursor atau 2 kelas yang perlu diakses dalam proses pembelajaran pembekalan calon pengajar praktek. Yang pertama 01, kemudian yang kedua adalah 02. Yang 01 untuk fasilitator, yang 02 adalah untuk peserta. Lanjut ya Kak ya. Oke, perpindahan kursor. Nah, ini nanti setelah Kakak dapat ini, kemudian silahkan klik ini ada tanda panah, ini namanya adalah dashboard, di bawah dashboard ya Kak ya. Oke, nih sebelumnya untuk kegiatan seperti kemarin mohon izin ada peserta atau ada salah satu dari Kakak yang sudah menggunakan LMS ini ya. Padahal LMS ini hanya sebagai nanti untuk simulasi Kakak membuka akun ini saja, tapi tidak digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kita ya Kak ya. Lanjut. Nah, apabila Anda ingin berpindah kursor lainnya setelah masuk ke salah satu kursor, silahkan klik menu dashboard dan Anda akan kembali ke laman awal untuk memilih kursor yang diinginkan. Ini untuk perpindahan ya Kak ya, klik dashboard, kemudian pilih kursor yang Kakak pilih. Selanjutnya, oke, nah ini tampilan kalau di saya ada tampilannya ada 6 ya Kak ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalau di Kakak sudah ada 3. Oke, apabila Anda ingin berpindah ke kursor lainnya, setelah masuk ke salah satu kursor, silahkan klik menu dashboard. Ini seperti yang tadi ya Kak ya. Akan kembali ke laman awal untuk memilih kursor yang diinginkan. Ini sama yang tadi.
Nah, ini hanya contoh-contoh pemilikannya, kursor, kemudian klik yang program yang kakak inginkan. Ini hanya contoh ya. Untuk pertama kali masuk ke halaman beranda kelas akan muncul notifikasi undangan untuk bergabung. Silahkan klik accept. Ya, tulisannya accept ya kak ya. Nih silahkan jadi klik ini. Jadi lanjut jika nanti kakak berpindah kursor maka silahkan klik ini. Selanjutnya, nah ini fitur-fiturnya, fitur dan menu LMS secara umum. Hampir sama dengan yang kakak gunakan, mulai dari LMS bersih beranda, semua modul, daftar petugas, daftar tugas, spek atau lembar, ada rubrik, ada nilai, ada file, ada daftar kuis, ada diskusi, ada pengumuman, ada silabus, ada outcome, ada kuesioner, ada penilaian kinerja, time spend, pengaturan. Nah, ini adalah tampilan LMS yang nantinya akan kakak buka. Di samping sini juga bisa kakak gunakan seperti LMS yang kalau misalnya tidak mau masuk ke dashboard besar, silahkan kakak menggunakan dashboard di samping untuk masuk ke laman yang ingin kakak mau. Ini cara pintasnya kayak kalau ini cara masuk semuanya pilih-pilih, tapi kalau di sini biasanya akan tampil secara pintasnya yang ingin kakak cari. Oke, lanjut. Kita nanti kalau nggak praktik agak sedikit bingung, tapi sepertinya ulun aman saja dengan kakak karena sudah beberapa bulan kita menggunakan LMS. Informasi nama kelas dan kursor. Nah, ini awalnya kayak ini kakak nanti silahkan klik ini untuk mengetahui peserta atau nama praktik yang kakak lakukan. Nah, di sini di laman sini pastikan Anda sudah masuk ke kelas yang tepat dengan melihat pada informasi di bagian kiri atas LMS. Maksudnya untuk laman yang kakak gunakannya kak ya. Contohnya ke Kak Erlin Hidayati ya kak ya. Sebelum masuk lihat dulu laman yang kakak masuk supaya kakak tidak salah kirim tugas atau tidak salah masuk kelas untuk nanti pembelajaran berikutnya ya kak ya. Kemudian jika Anda masuk ke kelas yang salah, hubungi admin atau admin kelas atau fasilitator pemandu Anda. Ini yang untuk kegiatan ini ya, tapi jikanya sudah kalau menurut saya sih sini aman saja. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah tampilan modul secara keseluruhan yang tadi ya kak ya, untuk tampilan LMS pada fasilitator. Nah, ini nantinya akan berbeda sedikit berbeda dengan tampilan peserta atau tampilan kakak yang kakak gunakan saat ini. Nah, karena di sini nanti akan ada nilai, kemudian ada time spend. Nah, ini nanti yang akan tentunya sedikit berbeda dari yang kakak punya. Kemudian ini adalah tol dalam LMS atau ini dashboard yang akan bisa kakak cari sebagai dashboard depannya. Akun digunakan untuk mengubah pengaturan akun, notifikasi, dan mengakses konten bersama. Kemudian dashboard adalah halaman utama kursor yang sedang peserta ikuti. Nah, ini yang dashboard yang di sini ya kayak ini yang besar, yang ada tanda jamnya. Kursor adalah halaman utama yang sedang peserta ikuti. Kalender adalah kalender kegiatan peserta selama rangkaian pembekalan atau BIMTIK menggunakan LMS. Jadi silakan kakak cek kalender ini adalah dalam pelaksanaan tugas kakak atau pendidikan yang kita laksanakan saat ini. Inbox adalah pesan masuk dari rekan satu kelas. Kemudian help ini adalah tautan ke halaman bantuan. Ini jika terkendala silahkan klik ini ya kak ya, atau tautkan di sini. Oke lanjut. Baru halaman utama beranda adalah, beranda merupakan halaman utama yang berisi informasi terkait kursor atau kelas Anda. Pada halaman beranda juga akan muncul pintas dan to do. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, kalau di beranda silahkan kakak mau cari semuanya boleh. Tapi kalau di samping sebelah kiri ini adalah pintasan atau jalan pintas, kakak mencari laman-laman yang sudah kakak buka atau yang akan ke depannya kakak buka. Lanjut. Masih banyak ya kak ya. Masih sisa 60 halaman. Short atau pintasan dan to do. Pintasan di LMS dan fitur to do yang bisa diakses di halaman utama adalah yang pertama, lihat aktivitas pelatihan. Ini yang pertama ya kak ya. Nah ini, berisi pintasan pesan, diskusi atau nilai Anda di dalam LMS. Berikutnya adalah yang kedua, lihat kalender pelatihan. Berisi kalender sesuai dengan jadwal kelas Anda atau sesuai kegiatan yang kita laksanakan. Yang ketiga adalah lihat notifikasi pelatihan.
berisi pengaturan notifikasi, menyalakan atau mematikan notifikasi LMS melalui pintasan ini. Fitur To Do di LMS berfungsi sebagai pengikat modul dan tugas yang perlu Anda akses atau kerjakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Nah, jadi To Do ini kalau misalnya pian belum menilai, silakan lihat di To Do. Tugas mana yang belum kakak nilai akan terlihat lebih mudah daripada kakak harus mencari di beranda, melihat-lihat tugas peserta mana yang belum kakak nilai. Kalau kakak langsung ke To Do, kakak akan melihat tugas mana yang belum kakak nilai atau yang belum kakak kerjakan. Fitur ini terletak di bagian kanan LMS atau berurutan sesuai modul atau tugas yang harus diselesaikan segera. Lanjut ya kak ya. Belum hari ini ceramah aja dulu. Nah, tampilan modul. Menu semua modul berisi modul-modul, tugas, dan aktivitas yang perlu dipelajari atau dikerjakan sepanjang kursus berlangsung atau sepanjang kelas berlangsung. Anda bisa menemukan informasi-informasi penting terkait modul pada halaman ini. Nah, ini banyak ya kayak seperti yang punya kakak. Nanti akan banyak aksesnya, dari mana saja awalnya, dan terbaca semua yang akan kakak cari. Oke, kelanjutannya adalah klik tutup semua untuk memudahkan Anda dalam navigasi per topik. Nah, jadi misalnya kalau kebanyakan semua, silakan kakak tutup untuk hanya mempersingkat ya apa saja yang kakak cari. Selanjutnya, tampilan setelah melakukan klik tutup semua, Anda bisa mengembalikan tampilan awal dengan klik lihat semua. Jika ingin membuka detail satu topik saja, klik langsung topik tersebut. Nah, ini jika hanya yang misalnya satu saja kak ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tampilan alur pembelajaran. Dalam alur pembelajaran ada beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan sinkronus dengan tanda hijau, berarti kakak akan melakukan Zoom. Aktivitas ini berisi link kegiatan secara virtual. Kemudian kegiatan asinkronus yang berisi penugasan tes awal dan komponen penilaian. Nah, ini yang akan kakak tautkan. Jadi jika misalnya kakak melakukan Zoom, silakan cari yang berwarna hijau, tautkan link untuk melakukan penalannya ya kak ya. Oke, aman. Ulun rasa ini aman saja. Selanjutnya, memahami alur pembelajaran tatap muka dan asinkron melalui simulasi LMS praktik. Nah, ini nanti ketika tatap muka ya kak ya, Bapak atau Ibu atau kakak-kakak akan diberikan akses LMS praktik. LMS ini bukan merupakan LMS yang akan dipakai pada saat kakak-kakak berperan menjadi fasilitator diseminasi. Ini merupakan LMS untuk latihan simulasi saja ya kak ya. Kakak-kakak akan bermain peran sebagai fasilitator dan peserta sesuai dengan aktivitas pada sesinya. Oleh karena itu, ikuti instruksi dari fasilitator pada saat melakukan simulasi praktek. Nah, ini hanya simulasi praktek ya kak ya. Jadi pada saat pelaksanaan tatap muka ada asinkronusnya juga di LMS-nya. Lanjut. Nah, ini akan nanti kita akan masuk ke LMS. Selanjutnya masuk melalui Plafon Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, ini gulir terus ke bawah pada bagian pengembangan diri, klik LMS. Nah, ini untuk membuka laman situsnya kak ya. Oke, tampilan awal sebelum login, ini seperti biasa kita masuk dulu. Kalau belum masuk, ini menurut saya aman, konfirmasi, baru nanti akan tampilan LMS-nya terbuka. Kalau saya rasa untuk akun kakak sepertinya tidak akan terkendala lagi ya kayak karena sudah dari awal sudah dikonfirmasi yang terkendala dan sudah diperbaiki. Lanjut. Apakah kakak-kakak saat ini sudah bisa akses LMS Coursesource 01 dan 02? Sudah ya kak ya. Nah, tadi di awal sudah saya tanyakan, kakak apakah sudah berubah, dashboardnya sudah berubah. Nah, jadi otomatis bisa diakses sudah. Oke, lanjut. Praktik cara memfasilitasi dalam LMS. Nah, ini nanti akan praktik ya kak ya. Selanjutnya, berikut beberapa aktivitas memfasilitasi dalam LMS yang akan dipelajari. Aktivitas melihat progres review peserta, mengecek hasil tes awal dan akhir, membuat dan mengunggah tautan diskusi virtual, memberikan umpan balik forum diskusi, memberikan umpan balik kuesioner. Nah, ini melihat progres ini adalah kakak silakan nanti buka dinilai di dashboardnya, akan terlihat berapa persentase kegiatan kakak. Dan dinilai di dashboard nilai pun juga kakak akan bisa melihat nilai-nilai peserta sudah sejauh mana dan tahap pembagian nilai persentasenya juga akan terlihat ya kak ya.
Kemudian pengecekan tes awal dan tes akhir. Tes awal tentunya akan berbeda dengan tes akhirnya. Akan tetapi untuk tahap ini, izin sebentar ya Kak ya. Nanti. Oke, lanjut. Berikutnya melihat view progres peserta. Nah, ini yang tadi ya Kak ya. Selanjutnya ulun selesaikan dulu baru nanti kita akan buka LMS ya Kak ya. View progres peserta. Nah, ini. Silakan nanti Kakak klik di view progress. Ini akan terlihat sampai sejauh mana progres peserta Kakak. Nah, jadi kakak akan melihat peningkatan atau progres persentasenya sudah sampai mana saja. Tapi sebelum Kakak masuk ke sini, Kakak juga harus lihat dulu ya kayak kenali dulu peserta Kakak. Di sini ada nama peserta, kenali siapa-siapa namanya, kemudian silahkan lihat berapa jumlah peserta yang Kakak akan bimbing nanti. Selanjutnya, nah, pada di view progres peserta itu akan tampil beberapa bagian. Yang pertama, peserta yang belum selesai mengerjakan tugas. Kemudian daftar nama peserta. Kemudian peserta yang sudah menyelesaikan semua tugas. Nah, jadi di sini Kakak akan melihat siapa saja yang sudah mengerjakan tugas ataupun yang belum mengerjakan tugas. Fungsinya adalah nanti Kakak bisa memberikan informasi di grup untuk peserta Kakak yang baik sudah mengerjakan ataupun yang belum mengerjakan tugas tersebut. Dan tentunya Kakak juga akan memberitahu atau menginformasikan due date pengerjaan tugasnya ya Kak ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah mengecek hasil tes awal dan tes akhir. Perhatikan dengan cermat. Ketika tiba waktu pengerjaan tes awal dan tes akhir, batas durasi waktu pengerjaan akan dihitung mundur. Peserta dapat berpotensi tidak menyadari adanya durasi waktu pengerjaan yang berlaku. Rekomendasikan kepada peserta untuk fokus pada saat mengerjakan tes awal dan tes akhir, tidak sedang multitasking mengerjakan hal lain dalam waktu bersamaan. Informasikan bahwa hitungan waktu yang berjalan mundur akan terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Nah, jadi silakan nanti sebelum mereka melakukan tes awal dan tes akhir, Kakak informasikan kepada peserta waktu yang dikerjakan adalah dengan hitungan mundur. Kemudian kalau mengerjakan jangan mendua ya Kak ya. Ketika saat ujian silakan selesaikan ujian dulu baru nanti melanjutkan ke tugas-tugas berikutnya. Dan bisa diinformasikan juga adalah pengerjaan tes awal ini biasanya hanya 1 hari dengan due date pelaksanaannya sampai batas waktu jam kalau nggak siang jam 12.00 atau dengan waktu durasi malam biasanya 23.59. Penting, apabila terjadi case tertentu yang menyebabkan peserta perlu mengulang mengerjakan tes awal atau tes akhir, sebagai fasilitator Anda diberikan hak untuk menimbang dan memutuskan apakah akan memberikan kesempatan kepada peserta atau tidak. Anda dapat mempertimbangkan apakah case yang terjadi beserta alasannya layak untuk diberikan pengecualian. Nah, jadi misalnya nih kalau terkendala nih, misalnya ada sesuatu atau nazumim jalik ada yang kematian atau apa, peserta bilang ke Kakak, boleh nggak ya nih due date-nya? Tapi Kakak juga harus koordinasi dengan admin kelas Kakak. Apakah bisa diundur atau dengan waktu durasinya berbeda atau hanya dengan membuka laman yang berikutnya. Jika peserta akan diberikan kesempatan unggah ulang, silakan fasilitator koordinasi dengan admin kelas agar dibantu memberikan item tambahan. Nah, maksudnya ini nanti akses buka kuncinya admin ya Kak ya. Jadi jika terkendala due date, itu silahkan Kakak berhubungan dengan starter atau admin kelas. Oke, lanjut. Belum ceramah aja hari ini dulu lah. Mengecek tes awal dan tes akhir peserta. Nah, ini di laman semua modul. Nah, tentunya setelah pembelajaran nanti Kakak akan melihat ada tulisannya tes awal. Di sini kalau tes awal kita tidak bisa memberi nilai ya Kak ya. Kita hanya mengecek apakah mereka sudah mengerjakan atau tidak. Tetapi kita bisa melihat seberapa nilai yang mereka dapatkan. Oke. Untuk tes diingatkan kembali, tes akhir itu kalau tidak tes akhir itu nilainya 15%, jadi lumayan besar. Jadi diharapkan untuk kakak-kakak mengerjakannya, menginfokan ke peserta
mengerjakan pelan-pelan, perlu dipahami karena nilainya lebih besar dari tugas-tugas lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini di tes student, ini yang untuk tesnya ya Kak ya. Nah, ini adalah fitur nama-nama yang dilihat dari jawaban tes yang sudah nanti keluar. Jadi seperti yang saya infokan tadi, di sini Kakak bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan, berapa persen, dan kemudian berapa hasil yang sudah mereka dapatkan dari dari tes yang mereka kerjakan. Oke, lanjut. Nah, ini kuis statistik. Ini juga di sini ya Kak ya. Pilih aktivitas tes dan aktivitas tes awal dan tes akhir. Ini hanya bentuk lamannya ya Kak ya. Oke, lanjut. Nah, untuk kuis tes, nah di sini ini adalah jumlah nilai yang nantinya akan diperoleh oleh peserta. Nah, jadi yang hanya mampu melihat nilai itu hanyalah Kakak, bukan peserta. Berapa jumlah jawaban yang benar dari persentase hasil yang didapat, maka akan terlihat di kuis di sini ya Kak ya. Nah, jadi di sini Kakak akan melihat nantinya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk persentasenya ya Kak ya. Kuis statistik digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta terhadap materi yang telah diajarkan. Hasil kuis membantu fasilitator mengetahui sejauh mana peserta mengetahui konsep yang sudah dipelajari. Oke, lanjut. Banyak ya Kak ya. Mari mencoba. Nah, ini nanti kita akan masuk praktik ya Kak ya. Ulun akan membuka kita masing-masing akan membuka praktik pasil yang 01, kemudian nanti kita akan mencoba-coba fitur-fiturnya yang sudah ada. Semua peserta dapat mengakses kelas LMS praktik untuk dapat mencoba aktivitas. Kemudian peserta dapat mencoba fitur view progress dan melihat tes awal atau tes akhir. Fasilitator akan melakukan pemantauan dan memberikan umpan balik selama sesi praktik aktivitas. Oke, sampai sini sudah cukup nih. Sampai sini silahkan Kakak buka LMS Kakak yang 01 untuk belajar membuka fitur view progress dan tes awal atau tes akhir. Oke, silahkan Kak. Oke, kita buka dulu. Siapa nih yang nanti kita akan berbagi membuka di LMS-nya Kak ya. Oke, silahkan buka dulu. Sampai di sini nanti kita akan sambung. Oke. Semua bisa mengakses kan kakak-kakak? Oke, siap. Izin bentar ya kak ya.
Halo, ini apa yang dilakukan? Sudah buka LMS-nya? Kakak-kakak, Menunggu instruksi, Kak. oh nunggu instruksi. Kirain sudah pada ngerjain apa gitu. Saya yang ketinggalan. Oke deh. Banjar sampai Banjarbaru. Oh malah ngebut ya. Nyempetin, Kak. Cair. Kak selfie tuh, banget. Coriolis tuh. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Oke, karena tadi kakak sudah buka. Oke, sudah katanya. Oke, kalau sudah berarti boleh siapa nih yang mau berbagi LMS yang sudah kakak buka? Oh gini aja nih, yang berbagi Kak Arif Lukman karena sambil share berbaginya Kak untuk LMS yang sudah kakak buka tampilannya. Ulun stop ya. Siap, Lihat Kak. tampilan punya Sebentar. kakak. Gih, silahkan. Ini ya, Kak ya. Iya, yang Ya. tampilan 01 ya Kak ya. Kelihatan, Kak. Sangat kelihatan Kak. 01. Ya, 01. Nah. Silahkan buka fitur. Ini, Kak. Ya. Setelah itu izin Kak ulun tadi di jalan baru dari pulang Banjarmasin. 01. Ya, yang Ini fitur kepada view ulun. Kak. Yang view-nya, yang view, cari yang fitur view yang lihat progres. Lihat progres. Iya, HA. Maka view student. Iya. Opel ini Kak. Ini. Bukan. Bukan Kak. Jadi yang mana Kak? Nah. Atau yang udah paham aja kan Kak? Nah, ulun masih nah ini kemana pahamnya. Oh, ada yang paham. Itu ya kelinci percobaannya. Oh ya sudah, jangan kelinci percobaan. Ini habis nih ke ini yang ambil yang di kursor Kak. Yang di kursor ambil yang tes awal. Nah, kita lihat tes awal, silakan buka tes awal. Itu kan pengecekan. Kalau dari tamu lu kayaknya. Apa bacaannya apa Kak? Apa bacaannya? Tuh di semua modul. Oh, semua modul. Iya, semua modul. Oh, baru cari tes awal. Ya, itu ya, pengecekan yang untuk tes ya, yang untuk penginputan tes. Nah, cari tes awal. Oke, nah, itu dua. Ya. Sudah. Klik. Iya, silakan klik. Oke, siap. Nah, tuh ada kuis statistik kan? Itu kan tadi. Oh iya, ini ada Kak. Iya. Nah. Klik ke Kak. Silakan. Nah, itu akan terlihat. Nah, jadi di situ nanti persentase tugas yang akan dikerjakan pesertanya Kakak. Silakan Kakak mengecek berapa hasilnya. Biasanya kalau akhir tes, Kak Lukman sering tanya, berapa Kak nilainya? Nah, nanti Kakak bisa lihat sendiri berapa nilainya. Berapa nilai peserta akan terlihat di sini atau secara secara mudahnya juga Kakak bisa akan melihat di nilai atau di speed gradernya. Kakak bisa kembali Kak. Ya, baik. Kembali dulu, ada di bawah di speed grader. Nah, itu speed grader. Coba buka. Oh, iya. Di bawahnya kuis statistik tadi Kak. Udah kan nih muter-muter lagi. Nih. Nah, ya. Itu mana nggak kelihatan? Yang mana Kak yang Kakak klik? Speed grader yang di bawah tadi Kak. Yang di bawah kuis statistik. Ya, kuis statistik kan ada tiga file tuh. Ini langsung ke sini ulun klik yang itu tadi. Sebentar ulun balikin dulu ya.
Nggak bisa dibalikin. Hitbox. Ini. Kemana ke sini Kak? Sebentar. Mana tadi dashboard? Kok nggak berubah ya di tempat saya? Oh, tempat kalian kadang ubah kah? Tempat ulun jalan. Apa lelet ya? Tempat ulun nggak berubah juga. Nah, sama dong. Oh, berarti emang nggak dibolehin lihat tuh Kak. Oke. Terima kasih Kak Arif sudah berbagi. Artinya LMS tampilannya sudah bisa dibuka ya, sudah bisa diakses ya. Ya, Oke. sudah Kak. Oke, siap. Artinya kalau sudah bisa dibuka nanti beberapa menit terakhir, di 30 menit terakhir nanti kita akan praktek dibuka LMS ya Kak ya, melihat fitur-fiturnya sambil saya melihat. Silahkan Kakak juga buka fitur LMS Kakak 01. Jadi kita sama-sama praktek ya Kak ya. Oke, ulun melanjutkan berbagi lagi, izin berbagi Kak, karena lembaran-lembarannya masih banyak sampai di halaman lembaran 88 untuk kegiatan malam ini kita. Oke, lanjut ya Kak ya, izin. Mana nih? Mana tampilannya? Bentar. Oke, apakah sudah terlihat Kak? Udah ya. Oke, lanjut. Nah, bukan ya? Oh, sepertinya saya salah berbagi. Bentar. Oke, tadi kita sampai di kuis statistik atau pilih kuis ya Kak ya. Ulun lanjut. Oke, ini tadi seperti tampilannya sudah Kak Arif buka. Kuis statistik digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta. Nah, ini yang tadi ya Kak ya. Kita lanjut. Berikutnya. Nah, ini tadi kita mencoba, kemudian selanjut membuat dan mengubah tautan diskusi virtual. Nah, ini adalah nanti penautan Kakak pada saat sesi akan Zoom atau penautan link Zoom di LMS Kakak. Nah, ini contohnya. Ini ada ruang elaborasi yang bertanda hijau, berarti Kakak akan melakukan Zoom ya kayak atau kegiatan asinkronus. Contohnya adalah elaborasi isi pemahaman refleksi. Nah, setelah Kakak buka, nah di sini ada tanda hijau. Selanjutnya di bawah ini di samping atas ada edit. Pastikan Anda berada di halaman yang tepat. Klik edit untuk memasukkan tautan virtual. Sebelum Kakak menautkan tautan virtual ini, tentunya Kakak sudah membuka link Zoom yang nantinya akan Kakak gunakan ya Kak ya. Jadi sebelum Kakak menempelkan di edit sini atau membuka editan ini, silahkan Kakak bikin dulu linknya. Atur jadwalnya di kalendernya, dibikin kalender jadwal tanggal sekian, jam sekian, kemudian dibuka untuk peserta Kakak, baru nanti Kakak tautkan di sini. Oke, catatan, fasilitator tidak diperkenankan mengubah konten atau isi LMS lainnya selain tautan virtual diskusi. Jadi di bawah kalau sudah mengedit ini kan Kakak bisa mengedit semuanya tuh, tapi tidak diperkenankan untuk mengedit yang lainnya. Hanya boleh menautkan link Zoom yang akan Kakak gunakan. Oke, lanjut. Nah, setelah Kakak kemudian mengedit tadi, ini ada klik tanda masuk ya Kak ya. Nah, ini ada link option, silahkan Kakak klik. Nah, gulirkan ke bawah hingga Anda menemukan keterangan waktu dan tautan sinkron, lalu masukkan waktu dan tautan di bagian tersebut. Pada bagian tautan klik link option. Nah, ini ya Kak ya. Oke, lanjut. Nah, setelah ini
Pastikan Anda memasukkan tautan di bagian link dan judul terkait tautan tersebut pada teks bagian. Silahkan kakak bikin misalnya asinkronus kegiatan apa. Di bawahnya adalah judul, di bawahnya adalah link yang akan kakak sematkan. Klik down untuk menyimpan tautan. Nah ini yang di bawah ya kak ya. Nah jadi ini kakak silahkan tulis judulnya dulu, judul kegiatannya. Ini adalah link tautan Zoom-nya. Dan ini adalah untuk downnya, menyimpannya. Berikutnya, menyimpan perubahan. Nah, ini akan terlihat nanti. Nah, silakan edit waktu jamnya sekian. Perubahan di option tadi, baru klik save untuk menyimpan keseluruhan pengaturan kegiatan sinkronus. Nah, silakan simpan untuk tautan yang sudah kakak sematkan di LMS. Berikutnya, ini catatan. Catatan praktik tautan sinkronus. Aktivitas 1.1 B1 elaborasi isi. Perkenalan refleksi gunakan oleh seluruh peserta sehingga tautan yang sudah disimpan memungkinkan terjadi perbedaan dikarenakan ada peserta lain yang melakukan save. Nah, ini jika terjadi kendala ya Kak ya. Nah, berikutnya, mari mencoba. Fasilitator akan meminta semua peserta untuk berperan menjadi pasil dan membuat tautan sesi sinkronus. Oke, sampai di sini dulu. Sebelumnya, ada yang pernah mencoba nggak untuk link atau akun yang punya kakak? Apakah sudah bisa membuat Zoom? Apakah sudah premium atau belum? Belum premium ya kak ya? Belum ya kak Selfie? Di mana ngeceknya kak? Belum pernah coba. Belum pernah coba. Ini buka akun kakak, di akun kakak kan ada yang .9 tuh, yang biasanya ada aplikasi-aplikasi ya. Silahkan bikin Zoom, coba dulu apakah sudah bisa premium atau belum. Ada dilihat di mana? Di .9. Yang ini biasanya kita buka, di tambahan itu, di tambahan kan ada .9 tuh. Yang bintang-bintang itu loh kak, yang Google aplikasi. Iya. Nanti kita coba ya kak ya. Oke, dapat nggak kak? Membuat akun kakak? Hah? Membuat link? Iya. Yang membuat link. Okay. Kalau dari itu Google Meet biasa bisa aja buat Google linknya, cuman cobain untuk premiumnya kakak. Iya, maksud ulun kan saat ini apakah sudah dirubah? Kalau premium kan kita bisa memakai durasi waktunya full, boleh berapa saja. Kalau yang tidak premium kan kita berbatas waktu. Biasanya kalau nggak salah 30 menit ya kak ya. Kalau nggak 30-40 menit pemakaian untuk yang akun belajar. Itu pakai belajar ID kakak? Iya, Google ID. Iya. Yang akun yang kakak pakai sekarang itu adalah yang biasanya akan dipremiumkan atau mungkin nanti akan dipinjami akun lain. Ya, oke. Lanjut ya kak ya. Karena ini sudah 8:30, beberapa menit lagi baru masih banyak. Oke. Ini nanti kita akan berbagi peran, nanti kita akan mencoba LMS langsung, memberi umpan balik. Nah ini umpan balik, silahkan kakak atur waktu. Kalau memang sesi waktunya kakak mau memberikan umpan balik, silahkan. Ini kalau ibarat kayak kita itu sunat ya kak ya. Boleh memberikan umpan balik di forum diskusi ataupun tidak. Atau kakak yang pastinya silahkan kakak cek, kakak baca-baca apakah di ruang diskusi tersebut sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan modul yang sudah mereka lakukan. Oke, lanjut. Nah, ini yang forum diskusi ya kak ya, seperti yang kemarin yang biasa-biasa kakak lakukan. Peserta mengisi beberapa, kemudian kakak boleh menjawab atau hanya sekedar melihat atau memberi umpan balik juga boleh. Ini lanjut ya. Kita akan dikejar waktu. Oke. Nah, ini memberikan umpan balik di umpan balik kuis. Nah, contoh. Nah, ini silahkan boleh kakak memberikan umpan balik ataupun tidak. Misalnya waktu pemberian nilai ada yang memberikan umpan balik
Nih, terima kasih Kakak. Kakak sudah melakukannya, semangat ya. Sedikit lagi pengerjaannya akan selesai atau sedikit lagi. Semoga kedepannya tugas yang Kakak laksanakan akan menjadi lebih baik atau dengan tepat waktu. Silahkan boleh Kakak berikan umpan balik yang itu mengarahnya ke motivasi ataupun memberi semangat dan positif ya Kak ya. Nih lanjut. Nah, pilih nama peserta yang ingin dilihat jawaban pada kuis survei. Ini seperti yang speed grader tadi ya Kak ya. Nah, ini panduannya, silakan berikan umpan balik pada tiap soal yang sudah dijawab oleh peserta. Boleh diberikan umpan balik, sifatnya tidak wajib ya Kak ya. Silakan Kakak memberikan umpan balik, boleh ataupun tidak ataupun seperlunya juga boleh. Lanjut. Wah, masih banyak. Ini nanti kita akan mencoba. Mari mencoba nanti 10 menit di akhir nanti kita akan mencoba. Ini seperti yang tadi, klik checklist. Nah, ini terlihat di simulasi alur perekaman time span. Ini yang perlu ya Kak ya. Nah, ini. Nah, time span merupakan fitur yang dapat merekam proses pembelajaran asinkronus dan tatap maya sinkronus, mengecek target durasi pembelajaran asinkronus dan sinkronus, menautkan rekaman sinkronus sebagai bukti proses pembelajaran. Ini sangat rentan ya, dan saya harap ini Kakak bisa memahami sepenuhnya. Karena di time span inilah nanti akan mencakup baik itu pembayaran ataupun pemenuhan tugas-tugas yang sudah Kakak lakukan. Nah, ini langkah memunculkan kembali time taker. Nah, kalau di tempat Kakak apakah ada times yang berwarna biru muncul? Apakah ada Kakak? Ada nggak di tampilan LMS-nya? Kak Prislia? Kak Nurul, ada ya? Yang warna biru, yang warna biru jalan, time span-nya memutar, nanti seberapa durasi Kakak pengerjaannya. Oke, kalau ada aman berarti. Oke, lanjut. Nah, pastikan Anda mengingat kapan waktu time taker tertutup. Lakukan logout. Ini jika time span-nya berwarna merah ya Kak ya. Lakukan logout pada menu akun, kemudian klik ikon titik 3 di sebelah kanan, logo akun email Anda, pilih menu hapus data, penjelajahan delete atau browsing data. Nah, ini jika terkendala ya Kak ya, ini di akun Kakaknya. Kemudian langkah berikutnya adalah pastikan rentang waktu yang dipilih sudah sesuai dengan saat time taker tertutup. Centang pada kotak cokis dan situs lainnya, lalu klik hapus data. Masuk kembali ke LMS dan cek apakah time takernya sudah muncul. Ini jika terkendala time takernya tidak berwarna biru ya Kak ya. Artinya kalau tidak berwarna biru maka waktu pelaksanaan Kakak tidak terdata atau tidak tersimpan. Itu akan merugikan Kakak. Alur penggunaan time span. Nah, ini time span ya. Nah, ini lihat fitur time span, kemudian masuk sesuai akunnya. Saya akan sesuai akun Kakak, pilih akun sesuai email atau Anda fasilitator sebagai pemandu. Berikutnya adalah, nah ini ada beberapa pemenuhan yang harus Kakak penuhi. Mulai dari modul 1, modul 2, modul 3, bukti karya, RTL, kemudian pengenalan LMS. Tapi untuk diseminasi pengenalan LMS tidak ada. Kemudian untuk fitur yang harus Kakak lengkapi adalah yang ini ya Kak ya, yang berwarna merah. Fitur-fitur atau ketentuan waktu yang berwarna merah. Nah, ini yang harus Kakak penuhi. Ini durasi waktunya akan terbaca berapa yang harus Kakak lakukan. Ini targetnya misalnya 40 menit. Berarti durasi pelaksanaan Kakak adalah harus tidak boleh kurang dari 40 menit. Nah, ini sama juga. Ini jika terpenuhi. Jika semua terpenuhi, maka nantinya akan berwarna hijau. Dan posisi di atas juga nanti akan bertulis Anda sudah bisa dibayar. Nah, kemudian yang di sini jurnal fasilitasi ini tidak usah diisi. Nah, ini tidak usah diisi ya Kak ya. Lanjut. Oke, nah ini untuk waktu. Ini secara satu-satu. Misalnya paket modul 1, nah belum tercapai dan belum bayar. Ini adalah durasi waktu. Jadi nanti Kakak di sini akan menautkan berapa jumlah waktu yang harus Kakak lakukan. Nah,
Pembelajaran asinkronus inilah nanti kakak akan menautkan link YouTube atau Google Drive yang sudah kakak miliki atau yang sudah dilakukan perekaman. Seperti yang kita lakukan, durasinya 90 menit, akan nanti kakak tautkan di sini. Nah, di sini ya kak ya. Nah, di sini modul misalnya yang kita laksanakan ini misalnya modul 1.2. Modul 1.2 silahkan klik di sini, kemudian setelah diklik nanti akan keluar copy link YouTube-nya, kemudian di atas beri judulnya, kegiatannya apa yang kakak lakukan. Setelah kakak lakukan, maka nanti akan tersimpan durasi waktu yang sudah kakak kerjakan sesuai dengan target. Jika sudah sesuai, maka di sini akan terpenuhi warna hijau. Nih, rekapitulasi berdasarkan dari total perhitungan waktu di dalam paket modul yang menghitung jumlah aktivitas asinkronus dan sinkronus. Durasinya lama waktu yang telah dipenuhi fasilitator. Artinya berapa menit yang kita lakukan ya kak ya. Target durasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi JP fasilitator. Jadi kalau saat ini JP kita ada 2 JP berarti 90 menit, maka durasinya adalah 90 menit yang harus kita penuhi. Oke, lanjut. Times ini berikutnya. Nah, ini juga di sini ya. Nih. Silakan kakak menautkan di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah link atau video yang sudah kakak lakukan. Time spend asinkronus berasal dari lama waktu fasilitator di setiap modul, baik ketika melakukan penilaian, memberikan umpan balik, maupun aktivitas lainnya di LMS. Untuk mengetahui time spend berjalan ketika berada di LMS, Anda dapat melihat keterangan screen time stacker sedang menyala di bagian kanan bawah LMS. Nah ini, jadi ketika kakak mengecek pembelajaran, jadi misalnya mulai dari misalnya di dalam time spend itu akan terbagi-bagi tadi ya kak ya, modul 1, 2, 3, 1, 2, 3, bukti karya, RTL, dan juga kegiatan diseminasi ini. Nah, kakak silahkan lakukan pengerjaannya di setiap modul. Jadi misalnya modul 1.1 tadi, berapa menit yang diperlukan? Silahkan kakak bolak-balik LMS-nya untuk memenuhi waktu yang sudah ditargetkan. Nah ini ya, setelah melakukan aktivitas beberapa menit, pastikan tracker masih tetap menyala, lakukan refresh back untuk memastikan perhitungan time stacker dan tracker berjalan. Nah ini untuk pengecekannya nanti ya kak ya. Lanjut, kita nanti akan membuka di menit ke 8.40 ya. Ini pemenuhannya, nah ini peranalannya, nah ini bisa dilihat. Digunakan untuk menautkan rekaman di sisi asinkronus, keterangan modul, nama aktivitas atau sesuai pembelajaran, klik untuk tambah pranala rekaman sesi sinkronus, aksi yang bisa dilakukan untuk merekam, ubah atau hapus pranala, perhitungan durasi rekaman sesi sinkronus, target durasi sesi sinkronus. Ini yang seperti tadi saya jelaskan, ini untuk yang video ya kak ya. Jadi tautkan di sini, tautkan judulnya, silakan kakak tulis judulnya sendiri, kemudian tautkan linknya, baru nanti akan tersimpan berapa durasi yang harus terpenuhi. Lanjut, ini yang penting ya kak ya. Panduan pemantauan pranala. Nah ini sesinya. Yang pertama kakak silahkan tambah. Ini untuk yang penempelan link YouTube tadi ya kak ya. Silahkan klik tambah di bagian modul yang sesuai. Kemudian setelah klik tambah, tautkan pranala rekaman, tuliskan judul video, kemudian klik simpan. Setelah berhasil muncul notifikasi di layar Anda, di layar Anda, video berhasil ditambahkan dan durasi akan muncul. Nanti akan terlihat durasinya dan akan terlihat bahwa sudah terpenuhi berwarna hijau. Oke. Yeay. Masih ada sebagian. Selanjutnya, nah ini tadi untuk pelanggaran berikutnya. Jika misalnya yang dilakukan itu adalah salah, maka boleh kakak klik ubah ikon pensil pada bagian pranala rekaman. Nah ini untuk mengubah ya kak ya. Masukkan pranala yang sesuai lalu klik simpan. Setelah berhasil akan muncul notifikasi di layar Anda, perubahan berhasil disimpan dan durasi pranala tersebut akan muncul di time span. Misalnya ketika pelaksanaan durasi target kakak 90 menit. Akan tetapi pada waktu 90 menit itu ada terjadi kendala di durasi 60 menit kakak terhenti perekaman. Kemudian tidak bisa melanjutkan lagi karena sesi terkendala jaringan misalnya. Maka kakak akan melanjutkan lagi sisa waktu untuk pemenuhan target yang sudah ditentukan dengan hari yang sama ya kak ya. Tetapi
Jika terkendala pada hari itu juga, silakan kakak menghubungi admin atau starter yang kakak yang bersangkutan dengan kakak untuk menentukan jadwal atau kesepakatan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, nah ini panduan menghapus penalaan. Ini tadi jika yang salah memasukkannya kayak klik hapus pada bagian penala rekaman yang akan diubah. Nah ini silakan hapus. Ini ada tulisannya di samping, ada gambar bak sampah, silakan hapus. Jika Anda sudah yakin untuk menghapus penala rekaman, setelah klik hapus akan muncul notifikasi penala rekaman berhasil dihapus. Maka karena takutnya akan hilang, jadi kalau di YouTube kan linknya tidak akan hilang tuh, jadi bisa kapan saja kakak mengambil, maka silahkan nanti tautkan kegiatannya di link YouTube. Nah, selanjutnya adalah pusat informasi dan bantuan. Ini jika terkendala ya kak ya. Masih ada beberapa ya. Jika terkendala, kakak silakan buka dashboard yang help, itu adalah pusat bantuan LMS, tentukan informasi dan bantuan terkait LMS. Jika Anda mengalami kendala dalam pengaksesan LMS, Anda bisa mengakses pusat informasi. Nah, jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, klik menu help, pilih pusat bantuan LMS. Ulun rasa untuk terkendala LMS ini sepertinya di starter sudah cukup, karena insya Allah kegiatan ini juga akan selalu dipantau tim BGP atau starter kita dalam pelaksanaan kegiatan. Insya Allah LMS untuk yang kegiatan tidak akan terkendala secara lama ya kak ya, walaupun terkendala juga nanti di LMS akan ada pemberitahuan. Oke, lanjut. Nah ini tadi jika yang terkendala ya kak ya, mencari solusi di laman pusat informasi LMS. Ini ada beberapa yang silahkan kakak pilih sesuai dengan permasalahan yang kakak hadapi. Izin sebentar ya kak ya. Pada laman pusat informasi LMS, gulir halaman ke bagian kategori artikel. Ini sesuai dengan yang pilihan kakak ya kak ya. Jadi permasalahannya apa, silakan cari sesuai artikelnya. Lalu pilih judul artikel sesuai program atau diklat yang sedang diikuti. Nah ini yang jadi terkendalanya tadi. Nah kemudian klik pusat bantuan. Setelah itu baru masukkan apa kendala yang kakak hadapi. Jadi misalnya terkendala masuk LMS, silahkan kirim. Isi nama lengkap, email, belajar ID Anda, dan perihal kendala yang ada di LMS. Gulir halaman ke bawah dan lanjutkan pengisian sesuai informasi yang dibutuhkan. Langkah terakhir, jangan lupa lampirkan dokumen pendukung, lalu klik tombol kirim. Biasanya kalau terkendala seperti ini, silahkan kakak screenshot dulu terkendalanya di mana. Jadi pusat bagian bantuan bisa melihat kendala tersebut. Nah, jika Bapak Ibu belum bisa mendapatkan kendala atas jawaban Bapak melalui pusat bantuan, silakan hubungi admin kelas. Nah, ini ya Kak ya, perlunya admin kelas. Jadi, kalau saya tadi rasanya untuk menghubungi pusat agak lama nanti akan dibantu terkendalanya. Jadi, kalau ada sesuatu lebih baik hubungi admin kelas dulu. Kak, saya terkendala di LMS bagian ini, atau misalnya salah satu peserta kakak terlambat dalam pengerjaan tugasnya, duduknya sudah selesai, dia tidak bisa masuk, maka kakak kan bisa menghubungi admin kelas untuk membuka akses LMS tersebut. Oke, sampai sini ulun stop dulu. Kita masih ada beberapa waktu ya, beberapa menit ya kak ya. Kalau nanti mau tanya lagi silakan WA pribadi saja, karena waktu durasinya untuk yang fasilitator hanya sampai 90 menit. Silakan kakak-kakak buka fitur LMS 01, dan saya juga akan berbagi fitur 01 atau LMS yang saya miliki. Maunya LMS 01 atau LMS yang kita pakai sekarang Kak? Saya tanya dulu nih biar lebih. Mau yang mana? Mau yang langsung ada contohnya atau yang kosongan? 01. Kalau 01 itu yang contoh pasif, tapi kalau LMS saya berarti yang sudah ada isinya. Mau yang mana? Ya boleh Kak, ada isinya jadi kelihatan. Oke, baik. Sambil yang ada isinya, silakan kakak juga buka 01 yang punya kakak ya kak ya. Jadi sambil lihat-lihat fiturnya. Siap. Ingatkan saya kalau waktunya nanti habis ya. Saya berbagi untuk yang 01 dulu. Pun.
malam tadi malam Hafiz mau lihat Acil. Lihat apa? Hafiz. Mana? Izin berbagi ya Kak ya. Nah, apakah sudah tampak? Ini yang punya saya ya. Punya saya pranalanya untuk hampir sama dengan punya kakak. Hanya saja di depannya ada 01-nya ya. Oke. Sudah kelihatan Kak? Oke. Kalau sudah, kita dari awal saja ya. Selebihnya nanti kalau mau yang saya akan apa namanya? Buka-buka yang mana kakak mau atau yang perlunya. Kita dari awal dulu ya, mulai dari Brenda. Ulun ceramah lagi nih. Kak Selvi nanti kalau mau tanya-tanya silakan pribadi juga boleh, tapi lihat tampilannya juga boleh. Dan Ulun rasa untuk tampilan LMS kakak sudah aman karena udah sering utak-atik baik itu pengerjaan tugas ataupun hal-hal yang lain. Hanya saja tampilan peserta nanti akan sedikit berbeda dengan apa yang akan kakak lakukan pada saat diseminasi. Oke, baik. Berbagi. Nah, ini Ulun membaca lagi ya Kak ya. Tampilannya sama, ada beranda, ini dashboard. Nah, ada beranda semua peserta, kemudian ada rubriknya. Nah, ada yang perlu kakak lakukan nanti adalah nanti di semua modul untuk menautkan link. Kemudian ini kita buka satu-satu ya. Nah, ini adalah tampilan semua modul di mana nanti di dalam kegiatan sini kakak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya sudah ada jadwal deadline-nya. Pada di kegiatan modul ini di bagian sini juga nanti ada bahan pembelajaran yang akan kakak lakukan. Sini ada bahan pendukung. Izin sebentar. Kalau di sini bentar ya Kak ya, ulun lihat tampilannya. Di 01 juga ada bahan pendukung ya kan Kak? Ada Kak. Ya, ada, ya benar, sama, hampir sama. Nah, jadi nanti bahan-bahan tugas yang akan kakak perlukan itu ada di dalam sini ya Kak ya. Kayak silakan nanti kakak mau akses mulai dari PPT-nya, mulai dari jadwal mulai dari rubrik sampai link-link nanti yang akan kakak perlukan. Dan untuk saat ini link yang akan gunakan untuk fitur Jamboard itu akan berubah ya Kak ya, bukan Jamboard lagi nanti. Nah, tapi nanti linknya akan dibagikan. Sampai sini ini semua modul. Nah, ini di semua modul dulu ya. Jadi biar nanti satu-satu dashboardnya. Ini. Nah, ini semua modul untuk menautkan nanti seperti yang kita lakukan. Yang berwarna hijau inilah nanti kakak akan menautkan link Zoom atau Pranala tersebut. Nah, ini ya Kak ya. Nah, ini bagian tadi ya Kak ya. Nah, di bagian atas ada edit. Nah, jadi silakan kakak masuk di sini, di edit. Tapi sebelum masuk ke sini, silakan kakak bikin linknya dulu. Jadi sebelum masuk sini, bikin link dulu. Udah siap nih linknya. Nah, silakan kakak buka. Nah, ini ada pertemuannya kan Kak. Nah, ini sudah di sini sudah tertulis nih, sudah nggak usah diotak-atik punya orang ini. Ini tinggal kakak sematkan linknya sudah ada. Tinggal kakak sematkan di masuk ke ruang virtual ini. Nah, nanti silahkan copy link yang punya kakak tadi, baru nanti akan tersimpan. Nah, ini baru nanti kakak klik save.
maka nanti akan tersimpan Google Zoom yang akan Google Zoom yang akan kakak sematkan. Nggak usah mengedit-edit yang ini ya kak ya, yang tulisan, yang mana yang nggak usah. Jadi silakan kakak masuk di sini, baru nanti akan disimpan. Nah, ini nggak usah dibuka-buka ya, baik yang edit, view, insert, format, ini nggak usah. Yang tadi sudah kakak sematkan, langsung masuk ke virtualnya di sini. Oke, kita ini untuk buka tadi ya kak ya. Kita kembali ke sini lagi. Nah ini fiturnya sama saja, ya. Ada yang tanya kakak? Di mana tadi menyematkannya? Di kegiatan yang ingin kakak lakukan kak, ulang ya. Yang mana? Di kolom yang mana? Di edit kak, di sebelah kanan ada tulisan edit. Sudah. Ada tulisan edit. Di sebelah kanan klik editnya. Sudah. Baru ada yang ada Mandak linknya di mana? Mandak linknya. Nih. Itu lampunya menyala. Ada menyala pintar. Nah ini ulang tadinya kak ya. Nah edit. Bentar ya kak ya. Mama. Astagfirullah. Bentar. Izin bentar. Ayo Kak Hafiz lanjutkan. Ya, setelah itu klik yang mana? Jangan diubah-ubah Bang Saripa itu Najar Sidin. Pian ketujuh mau tak-atik. Ada di mana? Mandak linknya yang mana? Kolomnya? Tahu juga di mana. Klik edit kak, gambar pensil. Hah? Gambar pensil tuh nah di atas sebelah kanan ada edit. Sudah. Oh ini. Yang mana? Pensil yang mana? Pensil. Di publish, di sebelah publish tuh. Edit. Tuh nah di sampingnya edit tuh nah. Di samping edit. Di samping publish tuh ada edit Bang. Coba picek pian. Publish warna hijau. Warna hijau. Warna abang kah? Ada loh. Sudah masuk di edit kah? Ya, masuk di edit. Habis itu silahkan klik tombol masuk ruang virtual. Iya, masuk ruang virtual. Habis itu? Ya, itu di bawah tuh ada yang warna biru. Nah, itu diklik link option. Mana ada warna biru punku di sini? Di dalam tuh nah kan durasi 1 JP loh. Masuk dulu ke ruang virtual nih. Masuk ruang virtual. Ada biru. Ada yang di dalam itunya, di dalam kotak tuh nah Bang. Tuh ada tulisan masuk ruang virtual lo, pian klik itu. Klik. Paling bawah paracep tuh nah ada paracep. Nah tuh link optionnya diganti. Pas ku klik bersiap tuh masuknya ada link optionnya diganti. Nah masukkan link Google Meet-nya. Bisa Bang? Ada lagi, ada connect lagi nah. Bawakan kopi ke rumah. Paling bawah tuh nah, paling pengujian. Udah dapat Kak? Padahal kayak gini nih enaknya itulah langsung tatap muka kayak gitu deh. Udah dapat belum? Belum. Yang mana? Coba. Kak, silahkan buka yang di ruang virtual tadi ada tulisannya option. Option tuh nah, link option, klik. Nih, sudah di option, klik di optionnya kan ada guliran waktunya tuh. Mana sih? Ada nggak? Dapat nggak? Silakan kakak buka masing-masing dulu deh. Ada 3 pilihan tuh Kak.
klik dulu yang warna hijau, yang mau mana saja silakan pilih. Klik warna hijau yang ada ruang virtualnya, kemudian klik edit. Oke, sudah dapat edit dari awal, nggih. Kalau sudah edit, pon apa tadi? Itu yang tampilan layar. Oh, tampilan punya kakak tuh, Kak. Inggih. Kada bergerak. Saya mau umpati. Oh, Jadi kada kamu bergerak kan di ulunna. Oh, Iya. alah. Nih, Sinyal kah? edit. Nah, ya betul. Nggih. Nah, Nah, bawah. oke. Cari di bawah. Nah, Oh, diedit ya. Oke, edit. ya. Oke. Nih, pilih sini. Sudah. Ini bawah ini nih, ini nih. Di bawah ini. Nah, tarik yang ini, Kak. Nah, masuk ruang Nah, virtual. masuk ke ruang virtual. Oke. Klik. Nih ada nih link option. Ya. Udah dapat? Tulisannya jangan dirubah-rubah Bang Sarip. Jangan nih. diedit, Ini tahap masuk ruang virtual. Nah, ini pian cuman tinggal di sini aja nih, Kak. Nih, ini ada teks judulnya. Ini ada link. Link yang ini pian langsung copy yang link punya pian tadi langsung Ctrl P ke sini. Oke, setelah itu done. Nah, baru kalau setelah done, baru save di bawah berikutnya. Nah, coba ulangi. Oke. Pon. Oke, ulang. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Ulun kah? Masuk dapat, ruangan virtual, alah, Kak diklik, Siti ternyata. kemudian ganti. Ulang. Udah dapat, Kak? Udah. Cuman nih loh, masuk ruang virtual tuh diapakan lagi link di copy paste, terus apa lagi? Ulun ulang ya. Nih, ulun ulang. Nih, kita masuk ke edit dulu. Edit. Setelah masuk edit, bentar. Pian tarik ke bawah yang ini, yang elaborasinya. Nah, tarik. Sampai bawahnya ketemu masuk ruang virtual. Silahkan klik ruang virtual. Kemudian ada bacaannya link option. Silahkan klik dulu. Klik link option, maka nanti akan masuk, ada kelihatan masuk ruang virtual teks dan link. Nah, kakak nggak usah mengotak-atik, silakan hanya cuman mengcopy di link bagian linknya saja ya. Yap. Nih, setelah copy bagian link, sudah pasti linknya itu sudah pian atur waktu, linknya sudah pas, sudah di open, sudah dibuka. Kemudian baru klik done. Maksudnya yang sudah masak lah, yang sudah apa namanya ya, Kak Sarip? Pokoknya sudah ini siap jadi linknya. Fix. Ya, sudah fix linknya, nggak dirubah-rubah lagi. Lalu silakan klik done. Setelah klik done, baru di bawah tampilan kakak ada save. Silakan kakak klik save. Nah, maka nanti akan terlihat link yang kakak sematkan. Itu opsional ya, Kak ya. Silakan pilih. Boleh kakak silahkan menyematkan di tautan linknya. Tetapi karena saya merasa peserta nanti akan bertanya, di mana Kak linknya? Mana linknya? Saya lebih senangnya memberikan di WA group saja. Maaf, itu berarti diubah ke on student dan teacher ya, Kak? Yang mana, Kak, student? Tadi itu kan only teacher. Enggak, Kak, nggak usah diotak-atik. Nggak usah diubah. Ya. Jadi kakak hanya mengedit bagian editannya saja. Oke, sampai di sini. Ini tinggal beberapa menit ya. Sampai di sini aman dulu untuk link tautan. Aman. Oke, kalau aman kita lanjut ya. Oke. Ini adalah peserta. Silakan kakak dari awal cek peserta dulu. Nah, ini. Di sini kakak akan melihat siapa saja peserta kakak. Nah, ini akan terlihat. Nah, ini mulai dari data, kegiatannya di sini akan terlihat. Silahkan kakak cek, ini melihat nama peserta yang kakak ampu atau jumlah peserta di kelas kakak. Nah, ini ya. Oke, kemudian ini daftar tugas. Nah, ini tugas-tugas yang tentunya yang dikerjakan oleh peserta.
Ini, nah ini tugas. Jadi kalau misalnya kakak malas membuka-buka semua modul untuk mencari tugas, kakak silakan buka di sini saja untuk menilai langsung. Tetapi kalau mau membuka lewat modul, semua modul juga boleh. Ini hanya sekedar menjelaskan jalan pintasnya kak ya. Ini halaman, ini rubrik, nah ini nilai. Nah ini perlu untuk kakak ketahui nilai ini adalah nilai semua peserta. Jadi di sini akan terlihat berapa persentase jumlah nilai yang sudah mereka dapatkan. Kalau buka kan kelihatan. Bisa gila. Jadi di nilai sini kakak melihat berapa persentase, berapa jumlah target-targetnya, dan persentase per modul juga akan terlihat. Kayak ini file, ini daftar kuis, ini diskusi. Diskusi ini adalah forum di mana ada elaborasi, ada kolaborasi di dalam sini juga terlihat. Berikutnya, nah ini ada pengumuman. Misalnya nih kakak malas di WA grup, kasih di sini pengumuman juga boleh. Tapi kalau saya rasa sih di sini nggak efektif ya kak ya. Hampir terabaikan kalau kakak kasih sesuatu, kasih pengumuman di sini. Lebih baik di WA grup saja kalau yang penting-penting. Ini silabus, ini outcome, ini hanya seperlunya saja juga. Nah, dan ini adalah time span yang perlu. Nah, menurut saya sih ini yang perlu. Kalau LMS-nya hampir sama yang lain. Nah, ini tadi durasi yang harus kakak penuhi adalah sekian menit ya kak ya. Nah, ini terkait dengan ini kita kembali dulu sebelum ke time span ini, kita kembali ke sini dulu nih. Kita buka salah satu. Saya ulang dulu ya, supaya nanti mencarinya aman. Misalnya kita buka salah satu modul, misalnya nih, ini tadi nih, refleksi. Nah, saya buka. Nah, oke, kalau sudah saya buka, kok nggak terlihat ya? Yang mana ya? Kok time span saya tidak jalan? Bentarlah kalah, belum keluar dulu. Nah ini. Oke, time span ulun kayaknya merah ya kak ya. Berhenti sebentar ya. Bentar. Masuk dulu. Kayaknya akan kita telat 10 menit ya. 10 menit lagi kita berakhir. Bentar. Oh, kayaknya time span-nya sudah. Oke, di sini nggak terlihat, tapi di sebelah sini agak ada terlihat ya. Ulun berbagi di sini saja. Nanti kita akan kembali ke sebelahnya lagi ya kak ya. 01 mana ya? Terlihat nggak kak? Ini yang mana nih? 0. Oh bukan ya. Bukan. Izin kak. Nah yang di sebelah sini ada terlihat nggak? Screen time taker sedang berjalan. Ada nggak kelihatan? Oke, nah itu adalah itu adalah waktu yang nanti akan kakak gunakan sebagai pemenuhan tugas kakak tadi. Jadi time taker kakak ini harus berwarna biru ya kak ya. Kalau berwarna merah berarti kakak harus keluar dulu. Jadi berapa durasi waktu yang kakak perlukan, kakak harus lihat time takernya berjalan atau enggak. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan time span pemenuhan yang akan kakak lakukan nanti. Lanjut ya kak ya. Oh, di mana nih? Oke.
Ini kita akan masuk ke time span. Ini bukannya. Oh, berarti ini yang ini saja. Ini sepertinya yang Masuk lagi ke LMS ya, Kak? Ya, iya masuk ke LMS lagi, Kak. Nanti akan keluar masuk dulu. Ini ulun berbagi yang sudah terpenuhi ya. Ini. Oke. Nah, ini yang sudah punya masuk ke time span. Nah, jalan nggak, Kak? Nah, kelihatan kan? Oke. Misalnya paket modul 1. Nah, ini dulu ya. Nah, ini terlihat. Ini akan terbaca berapa durasi yang harus Kakak penuhi. Nampak nggak di depan Kakak? Nah, ini. Jadi, berapa total yang harus Kakak lakukan? Ini adalah targetnya. Mulai dari 90, 45, 180, 45. Ini adalah kegiatan asinkronus. Di mana Kakak memenuhinya? Di target-target pembukaan layar LMS. Jadi, kegiatan LMS misalnya ini 90 menit, berarti Kakak harus membuka LMS di 1.4, 1.1 dulu ya, misalnya ini. 1.1 45 menit. Nah, jadi Kakak harus membuka modul 1.1 dengan durasinya minimal 45 menit. Jadi mulai pengerjaan tugas, mulai melihat-lihat elaborasi pesertanya, mulai dari pengerjaannya, waktunya harus terpenuhi adalah 45 menit. Gimana caranya tadi mencari di time square yang berjalan tadi ya, Kak ya? Nah, jika sudah terpenuhi semua durasi yang Kakak lakukan, mulai dari pengecekan tugas, mulai dari absensi, sampai pengecekan yang lainnya, maka nanti di setiap modul yang sudah Kakak lakukan akan terbaca terpenuhi. Kemudian misalnya ini kegiatan tugas LMS ya, Kak ya, yang untuk asinkronus ini untuk yang kegiatan mengoreksi. Selanjutnya kegiatan Zoom. Nah, ini tadi yang di Pranala. Kegiatan Zoom ini adalah bagian yang sudah Kakak laksanakan pada saat kegiatan perekaman. Berapa waktunya? Targetnya adalah 90 menit. Tetapi pelaksanaan kita misalnya ulun lebih menyarankan lebih ya, Kak ya, karena nanti akan terbagi dengan hal-hal yang lain. Kemudian silakan Kakak tautkan di sini judulnya, dan kemudian di sini nanti akan ada 2 judul dan juga nih saya buka dulu ya, Kak ya. Oh, bukannya. Nih, kita lihat di sini. Nih, akan terlihat. Nah, ini ada link YouTube-nya dan sini Kakak sematkan judulnya. Jadi, link YouTube yang sudah Kakak lakukan, silakan sematkan di sini. Kemudian isi judul yang akan Kakak simpan di sini. Nah, ini batal ya, karena punya saya sudah tersimpan. Kemudian jika sudah terpenuhi semua, maka di sini akan terbaca terpenuhi. Selanjutnya jika yang kosong, nih ini yang masih kita kerjakan ya, Kak ya. Nah, ini kalau LMS tidak ada pengerjaan, tapi hanya saja ada pertemuan sinkronus dengan durasi-durasi yang harus Kakak penuhi. Nanti hanya sematkan link seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian isi berapa jumlah durasi yang kita kerjakan. Nah, hari ini malam ini adalah durasi kita 90 menit, maka nanti akan masuk di sini berapa waktu perekaman yang kita lakukan. Oke, setelah terpenuhi, maka nanti akan terbaca berapa jumlah total yang sudah Kakak lakukan. Nah, ini sudah terpenuhi ya, Kak ya. Jadi nanti jika terpenuhi maka akan tulisannya bisa dibayarkan atau terpenuhi. Oke. Nah, untuk jurnal fasilitasi ini tidak usah diisi. Oke, ini sampai sini. Kemudian yang terakhir adalah nanti penilaian kinerja, ini kuesioner ya, Kak ya. Penilaian kinerja ini dilakukan setelah selesai sesi sinkronus dan asinkronus. Oke, ulun rasa sampai di sini dulu yang sampaikan. Sampai di sini ulun stop share. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan,
silahkan nanti kakak boleh wapri atau nanti kita praktek lagi berbagi tentang penggunaan LMS. Durasi penggunaan LMS kita nanti besok ada 2 kali tatap muka lagi ya kak ya. Tatap maya lagi ya. Dan yang 2 kali itu nanti perannya adalah sebagai peserta. Sampai sini ada yang tanyakan? Jangan lama-lama ya, udah lewat kita ya. Ada yang tanyakan? Kak, untuk maaf sedikit tadi penasaran. Kalau pas kita ngamera merekam padam karena pakai wifi itu mengulang atau gimana kak? Dilihat durasinya kak. Jadi misalnya terkendala kalau misalnya targetnya kakak tadi kan 90 menit. Ketika berjalan selang waktu 60 menit terkendala jaringan, padam listrik, nggak bisa nyala lagi, ditunggu-tunggu sampai berikutnya, ketemulah nanti di hari berikutnya. Kakak silahkan nanti lanjutkan, tapi sebelum melanjutkan kakak koordinasi dulu dengan starter. Jadi misalnya nih kan due date-nya harus hari ini nih pelaksanaan Zoom-nya. Kalau besok mungkin ada Zoom yang lain, silakan kakak koordinasikan dengan pihak starter. Saya terkendalanya di sini, kami sudah koordinasi kapan bisanya nanti dengan peserta, baru nanti akan dilanjutkan. Tapi disambung dengan durasi kekurangannya ya kak ya, jadi nggak ulang dari awal. Karena kan sudah ada perekaman. Karena otomatis dari Zoom kakak nanti akan tersimpan sendiri di email kakak. Jadi bisa langsung di-download ya. Jadi aman untuk perekaman yang sudah kakak lakukan. Ya, ada lagi? Kak Sri, ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Aman? Kak Johar Yamani? Oke, aman. Oke, baik kalau misalnya kita rasa aman, karena ulun merasa untuk kegiatan sisi LMS, fitur untuk fasilitator itu hanya sedikit saja yang berbeda dengan student. Selebihnya kakak bisa mengotak-atik, tapi jika sesuatu hal terjadi, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau japri saya atau japri starter atau teman-teman yang lain. Pokoknya jika terjadi nanti kendala dalam pelaksanaan tugas atau misalnya belum tahu di mana menilai, kemudian di mana kegiatan yang lain, silakan kakak tanyakan ke pihak-pihak kekawanan atau dengan tanya saya sendiri. Oh iya, untuk yang dinilai tadi ya terakhir saya lupa. Untuk penilaian kuesioner atau penilaian refleksi atau tugas-tugas peserta, silakan kakak klik tugas yang mana yang dikerjakan, kemudian setelah diklik nanti ada tulisannya speed grader. Nah, di situ nanti kakak akan memberikan penilaian. Mulai dari komplit, one complete ataupun hanya separuh kegiatan. Jadi ada yang penilaiannya dengan komplit, tidak komplit, ada juga penilaiannya dengan yang dengan rubrik. Jadi kalau rubrik itu sudah ada ketentuan nilai-nilainya ya kayak. Jadi kakak silakan tinggal hanya klik berapa nilai yang ketentuan tersebut. Kak Sarip, silakan kak. Satu lagi kak, menanyakan. Ini 2 kak beliau nih. Untuk mulai kita pasil nih tanggal berapa ya kak? Kalau pasil kita tunggu ketentuan besok ya kak ya, karena besok tanggal 28 kalau nggak salah diseminasi akan berlanjut di setelah tanggal berikutnya. belum bisa memastikan karena jadwal belum dikasih ke kita. Oh iya. Tapi yang pasti setelah tanggal 28 selesai, tunggu beberapa hari pemberitahuan, nanti akan tahu jadwal diseminasi keluar. Oke, siap. Oke. Oh iya, sebelum ini, sebelum selesai kegiatan ini, bentar Kak Sarip, adakah yang tidak bersedia dalam pelaksanaan diseminasi? Ulun gini kak, ulunnya ada kegiatan tanggal 4 nih sampai tanggal 20, ada di luar. Nah itu sudah mulai kak kegiatannya pasil? Kayaknya sudah mulai kak. Dan walaupun misalnya terkendala kegiatan, karena ini kan sifatnya hanya sebatas tatap maya kak. Bagi ulun sih nggak terkendala sih dengan kegiatan yang kita laksanakan misalnya waktunya siang. Karena untuk jam kegiatan Zoom itu bisa kakak bisa kakak sesuaikan dengan jadwal kakak. Kalau misalnya tidak bisa pagi, silakan siang atau malam. Sebenarnya haknya fasilitator menentukan jam, tergantung dari
pesertanya lagi. Tapi kalau misalnya kitanya ya, tapi sebenarnya haknya fasilitator karena ketentuan jam. Tapi selebihnya bisa kita diskusikan atau musyawarahkan dengan peserta yang lain. Setidaknya ada kesepakatan jam atau waktu yang akan dilaksanakan. Oke, ada lagi Kak? Kak Sri tadi kenapa? Nggak bersedia ya? Karena menunggu SK. Nanti bisa Jabri aja Kak. Siap, ye. Kak Arif kenapa tadi? Kak Arif ya? Siapa tadi? Setelah Kak Sri tadi siapa yang mau tanya? Ada lagi? Aman? Kak Hafiz aman? Ya, mungkin sedikit aja Kak, mungkin kayak sama dengan Kak Syarif tadi, ada kegiatan, mungkin kita cari tempat yang sinyal yang bagus juga Kak, karena mungkin habis Zoom kan diupload lagi secepatnya gitu Kak, apa langsung diupload lagi ke YouTube, link YouTube, atau nanti bisa ada jeda berapa hari bisa, kayak gitu Kak, atau langsung nanti apabila ada tatap maya sekarang. Untuk yang kegiatan Zoom itu nggak berbatas waktu ya Kak ya untuk penguploadannya, hanya saja kalau Kakak tumpuk-tumpuk kan masih ada kegiatan yang lain tuh, takutnya yang Kakak tumpuk itu nanti lupa mengupload. Jadi kalau bagusnya setelah selesai silakan Kakak upload. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi di luar daerah, silakan nggak masalah karena tidak ada due waktunya Kak. Hanya saja pemenuhan di target itu kan ada waktu-waktunya. Jadi kalau sudah Kakak penuhi mungkin nanti akan masuk ke modul atau langkah yang berikutnya untuk memenuhi. Itu saja. Cukup? Tunggu. Ada lagi? Oke, kalau cukup sepertinya kita cukup malam ini ya Kak ya, karena udah lewat. Dan ulun rasa untuk kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita menutup, ulun sekali lagi mengapresiasi kakak-kakak sudah sampai sejauh ini, sudah sampai ke berbagi bukti karya. Bagi yang belum, untuk segeranya mengirimkan link tautan berbagi bukti karyanya di LMS. Kemudian bagi yang sudah selesai, selamat, karena salah satu persyaratan untuk kelulusan adalah menyelesaikan bukti karya pada kegiatan PKG ini. Dan ulun harapkan kembali di akhir-akhir kegiatan ini kakak lebih semangat lagi, lebih lebih semangat dan lebih optimis lagi untuk melanjutkan kegiatan langkah diseminasi pada kabupaten yang kakak ampu nanti. Oke, sebelum menutup silakan pimpin kita berdoa dan nanti sesi foto ya Kak ya. Silakan Kak Peri. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Peri. Sisi foto silakan. Ya, semangat kawan-kawan semuanya, kakak-kakak semangat. Awal-awal tuh agak berat sih gugus juga. Iya, semangat ya Kak ya. Ini adalah baru langkah awal untuk melanjutkan tugas negara lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak Surya Daina. Baik, terima kasih kakak. Mohon maaf jika ada salah kata dan molor waktunya. Kita ketemu. Oh ya, bentar. Sebelum mengakhiri, besok kan ada 2 sesi nih. Kakak minta izin ulangan 1. Ada 2 sesi. Jadi kita bagi nih malam tetap 2 JP. Berikutnya 2 JP-nya akan kita masukkan di mana Kak? Kalau siang jam berapa Kak? Tergantung pian sih. Habis ngajar dah. Nah, kan 1 jam aja tuh Kak. Atau kita jam 11 sebelum zuhur. Sebelum istirahat, karena kan nanti jam 12 jam istirahat tuh. Apakah kita mau jam 11 selesainya nanti? Gabung aja 3 jam. 4 jam Kak, 4 JP kita Kak. 4 JP Kak? Iya, 4 JP. 4 JP itu 120. Bukan 120.
90. Kadang 180. jam 7 malam sampai jam 11 kadang. Masya Allah. Kalau jam 11 bisa, jam 11 dulu nggak apa-apa. Iya, kita bagi 2 aja Kak, 2 sesi. Iya. Lucut ulun ceramah 4 jam. Jam 11 siang. Jam 11 siang, ayo. Oke, setuju. Kalau 4 jam 4 JP di KP ulun enggak ada apa-apa, 4 JP. Anak di Aston Kak. Bentar dulu, ulun ini dulu Kak, ulun hentikan. Kalau ini di Aston ya. Di mana?